Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya Arnold Jeremy Van Neta dan teman saya Aditya Wisesa. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit tentang akuntansi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dasar dari akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen menyediakan informasi keuangan internal untuk pengambilan keputusan. Dulu awalnya hanya berfokus pada biaya dan laba, namun sekarang menyesuaikan dengan praktik bisnis modern sehingga akuntansi manajemen dapat lebih berperan dalam pengambilan keputusan di sebuah organisasi. Pada bab ini kita akan membahas tentang sejarah, perbedaan, sistem informasi, peran akuntan, tujuan, etika, serta sertifikasi dari akuntansi manajemen itu sendiri. Kita mulai dari sedikit sejarah singkat tentang akuntansi manajemen. Pertama, akuntansi manajemen bermula pada tahun 1880 hingga 1925, di mana dulunya hanya berfokus pada perhitungan biaya produk dan sangat baku. Lalu pada tahun 1925 mulai berkembang dengan adanya pendekatan alokasi biaya persediaan yang mulai muncul. Lalu dilanjutkan pada tahun 1950 hingga 1960 mulai munculnya peningkatan sistem biaya yang konvensional. Lalu, pada tahun 1980 hingga 1990, muncul sistem baru yang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi modern yang semakin kompleks. Kemudian, di sini kita akan membahas tentang akuntansi manajemen dan perbedaannya dengan akuntansi keuangan. Di sini akuntansi manajemen dia lebih berguna untuk pihak internal, tidak terikat standar karena hanya digunakan pada bagian dalam suatu perusahaan. Jadi tidak harus ada format bakunya. Juga informasinya lebih fleksibel dan relevan dengan apa yang dibutuhkan si perusahaan. Sedangkan kalau akuntansi keuangan itu lebih digunakan bagi pihak eksternal yang tentu standar penulisannya harus baku dan mengikuti standar internasional. Kemudian, informasi yang diberikan juga itu secara umum lebih luas dan secara historis menjelaskan tentang data sebelumnya ke belakang dari suatu perusahaan. Berikutnya, di sini kita membahas tentang peran akuntansi manajemen. Pertama, akuntansi manajemen ini berfungsi untuk menyediakan informasi dalam pengambilan keputusan, di mana para manajer atau petinggi perusahaan biasanya akan membutuhkan peran dan bantuan dari akuntansi manajemen dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil oleh perusahaan tersebut. Kedua, membantu pengendalian operasi perusahaan. Di sini dimaksud dengan membantu pengendalian operasi, di mana dengan bantuan akuntansi manajemen, perusahaan dapat menentukan apa saja langkah-langkah yang tepat untuk diambil berikutnya. Ketiga, memotivasi sumber daya manusia. Di sini peran akuntansi manajemen dalam memotivasi yaitu adalah untuk dengan hasil yang dikeluarkan sehingga para karyawan dan orang-orang yang membaca hasilnya dapat termotivasi dan senang dari hasil kinerja mereka, sehingga mereka tahu bagaimana sih kinerja mereka dari hasil akuntansi manajemen. Dan juga untuk mengukur kinerja departemen dan pimpinan. Di sini dari hasil dari akuntansi manajemen itu dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh sih progres yang telah dicapai oleh suatu departemen dan juga hasil dari kepemimpinan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Dilanjutkan aja langsung ya. Pada posisi akuntansi manajemen itu ada dua, yaitu line position atau posisi lini, yaitu bertugas pada tanggung jawab langsung pada tujuan organisasi. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah staff position atau
posisi pada staf atau anggota, ya, di mana bertugas itu bertanggung jawab mendukung fungsi organisasi termasuk seperti, kon controller. Oke, mungkin bisa dilanjutkan slide-nya. Ya baik, tujuan dan fungsi akuntansi ini yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang relevan, untuk pengambilan keputusan, sebentar, sebagaimana, tujuan dari akuntansi manajemen ini memiliki tujuan yaitu analisis sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, selanjutnya itu sumber data keuangan bagi pihak internal dan maupun eksternal. Terus selanjutnya itu fungsinya itu memberikan informasi pertanggungjawaban manajerial dan mengordinasikan berbagai aktivitas, perusahaan. Selanjutnya itu ada perilaku etis dan kode etis akuntansi manajemen. Eee, perla di bag Pada akuntansi manajemen juga memiliki nilai-nilai, etika, salah satunya itu kejujuran atau honesty. Mungkin, contoh dalam kesehariannya itu dalam perusahaan seperti melaporkan data keuangan dengan jujur tanpa memanipulasi untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu. Jadi itu tuh harus transparan keuangannya itu. Terus selanjutnya itu, ada integritas atau integrity. Selanjutnya itu ada memegang janji. Memegang janji itu seperti, menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu dengan sesuai yang diminta oleh atasan maupun, rekan pada perusahaan. Selanjutnya itu ada kesetiaan. Kesetiaan ini seperti menjaga kerahasiaan informasi keuangan dan tidak membocorkan kepada pihak, eksternal atau yang tidak memiliki kepentingan. Selanjutnya itu adalah keadilan. Keadilan tidak memihak dalam penilaian kinerja ataupun alokasi anggaran, sehingga semua departemen itu mendapatkan perlakuan yang adil, tidak gunakan posisi untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya itu ada kepedulian terhadap sesama, seperti membantu rekan kerja ketika ada kesusahan atau mengejar target kalau misalkan di bahasa kita kesehariannya itu. Selanjutnya itu ada penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain ini seperti menghormati pendapat, dan masukan mungkin dalam rapat atau sebagainya ya, dan menghindari sikap meremehkan atau mengabaikan kontribusi tim lain dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Mungkin dalam Pancasila juga sudah disebutkan ya. Dilanjutkan yaitu pencapaian kesempurnaan dan akuntabilitas. Akuntabilitas ini bertanggung jawab atas kesalahan dalam perhitungan keuangan dan segera memperbaikinya. Sehingga laporan ini pasti akan transparan dan tidak ada yang tidak balance kalau misalkan dalam laporannya itu. Mungkin bisa dilanjut. Mungkin melanjutkan aja dulu langsung ke kesimpulannya ya. Akuntansi manajemen merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam organisasi dengan penekanan pada etika dan tanggung jawab. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini. Ya maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga presentasi kami dapat berguna bagi kita ke depannya.